Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Sekarang ini, keadaan di Pulau Egghead telah menjadi semakin berat untuk bajak laut topi jerami, sebab tidak mudah untuk bisa lolos dari para Gorosei. Setiap Gorosei memiliki kemampuan bertarung hebat dan teknik-teknik misterius yang menakutkan. Bahkan, Luffy dalam mode Gear 5 sekalipun belum mampu untuk mengalahkan mereka di sana. Namun, keadaan saat ini tidak bisa menjadi patokan untuk apa yang akan terjadi nanti. Karena, walau sesulit apapun keadaan di Pulau Egghead bagi Luffy dan kawan-kawan, tentu akan ada cara untuk mereka berhasil lolos dari sana. Gagal menghabisi Luffy di Pulau Egghead akan menjadi penyesalan terbesar bagi para Gorosei, karena setelah dari sana, Luffy benar-benar akan berkembang menjadi sosok tak terkalahkan dan pada akhirnya menjadi legenda terbesar yang pernah ada. Sejarah dunia telah mencatat banyak nama yang diakui sebagai legenda. Mulai dari abad kekosongan, ada sosok misterius bernama Joy Boy yang pernah bertempur melawan aliansi 20 kerajaan. Legenda-legenda lain juga bermunculan seiring berjalannya waktu, hingga Goldie Roger, sosok legendaris yang berhasil mencapai Laftel dan menjadi raja bajak laut. Namun, perkembangan dan pencapaian Luffy pada masa depan nanti akan melampaui mereka semua. Mari kita bahas terlebih dahulu soal perkembangan kekuatan Luffy. Di Wano Kuni, buah iblis Sito Hitonomi model Nika yang Luffy konsumsi telah mencapai tahap Awakening, sehingga dia bisa memasuki mode Gear 5. Di Pulau Egghead, penguasaan Luffy terhadap mode tersebut sudah semakin baik dan dapat dipakai beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kekuatan dari Gear 5 Luffy sangat hebat karena memberikan Luffy kekuatan kebebasan yang memungkinkan dirinya untuk menciptakan berbagai teknik berdasarkan imajinasi. Tapi kemampuan Luffy sekarang masih harus dikembangkan menjadi lebih kuat lagi untuk bisa mengalahkan musuh-musuh tertentu. Perkembangan signifikan kekuatan Luffy akan terjadi setelah dari Pulau Egghead karena dia akan menuju ke Pulau Elbaf. Seperti yang telah dikonfirmasi, cerita mitologi soal Dewa Matahari Nika berasal dari negeri para raksasa itu. Dengan begitu, maka di sana Luffy akan mengenal identitas asli dari kekuatan yang dia miliki. Karena selama ini, Luffy mengira dia pengguna buah iblis Paramecia Gomu Gomu no Mi. Dengan mengenal identitas asli dari kekuatannya, maka Luffy pun akan semakin menguasai kekuatan tersebut. Raja Elbaf dan para tetua di sana pun akan membantu Luffy untuk semakin menguasai kekuatan dari Nika. Pada akhirnya, Luffy akan menguasai kekuatan tersebut secara 100%, sehingga dia mampu mengeluarkan potensi-potensi terkuat dari kekuatan Sang Dewa Matahari itu. Selain itu, Luffy pun akan melakukan berbagai hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun pada masa lalu. Kita tahu dulu Joy Boy berperang melawan aliansi 20 kerajaan pada abad kekosongan. Namun, berdasarkan informasi dari Vegapunk, Joy Boy kalah dan abad kekosongan pun berakhir. Pihak aliansi 20 kerajaan lalu mendirikan pemerintah dunia setelah itu, dan organisasi tersebut masih bertahan hingga sekarang ini. Pada masa depan nanti, akan ada perang besar lagi yang terjadi. Kali ini, giliran Luffy sebagai Joy Boy baru yang maju melawan musuh. Dia akan berperang melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Dalam pertempuran tersebut, Luffy tidak akan kalah, melainkan dia akan memenangkan perang itu dan membalas kekalahan Joy Boy pada masa lalu. Vegapunk berkata bahwa perang yang terjadi dalam abad kekosongan sejatinya masih belum berakhir. Dengan kata lain, pertempuran yang akan melibatkan pihak Luffy melawan pemerintah dunia nanti merupakan bagian dari perang itu juga, sehingga bisa dibilang Luffy akan memenangkan perang yang dulu tidak bisa Joy Boy menangkan. Selain itu, Luffy juga akan menuntaskan hal-hal apa saja yang tidak bisa dituntaskan oleh Joy Boy pada masa lalu. Sebab kekalahan Joy Boy dalam perang abad kekosongan membuat dia tidak bisa menyelesaikan beberapa hal. Sehingga hal-hal itu akan diselesaikan oleh Luffy. Dengan begitu, Luffy pun menjadi legenda yang bahkan melampaui sang Joy Boy. Luffy juga akan menjadi orang yang melampaui Goldie Roger. Seperti yang kita tahu, dulu Roger menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Namun, karena penyakit yang akan merenggut nyawanya dan karena keadaan dunia pada masa itu, Roger tidak bisa berbuat banyak selain menciptakan era keemasan bajak laut. Roger menciptakan era keemasan bajak laut untuk menghasilkan orang yang tepat untuk menemukan One Piece dan melakukan hal-hal yang tidak bisa Roger lakukan.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Shirohige, ada seseorang yang dinanti oleh Roger. Tentu kita bisa yakin bahwa orang yang pantas untuk itu adalah Luffy. Tak lama lagi, dia akan menjadi Raja Bajak Laut yang baru dan melakukan hal-hal yang tidak bisa Roger lakukan. Roger memang berhasil membuat perubahan dengan menciptakan era keemasan bajak laut. Namun pada masa depan nanti, perubahan yang akan Luffy lakukan lebih menakjubkan dari Roger. Selain memenangkan perang melawan pemerintah dunia, Luffy juga akan melakukan berbagai hal lain. Pertama, menjadi tokoh kunci dan mendamaikan dunia. Sebelum berperang melawan pemerintah dunia, Luffy harus memiliki sekutu yang besar terlebih dahulu. Sekutu itu pun akan terdiri dari banyak bajak laut, banyak negeri, dan banyak ras dari seluruh dunia, baik itu ras-ras yang umum ditemui, hingga ras-ras kuno yang sebenarnya masih hidup secara sembunyi-sembunyi. Luffy pun akan menyatukan mereka semua. Memang dalam melakukan hal ini, Luffy tidak sendirian. Akan ada juga peran dari orang-orang lain seperti pasukan revolusi. Namun tetap saja peran Luffy akan menjadi yang paling besar karena dia adalah sang tokoh kunci dalam perang. Mihawk pernah berkata bahwa Luffy memiliki kekuatan yang paling mengerikan di lautan. Kekuatan yang mampu membuat orang-orang di sekitarnya satu persatu menjadi kawan. Kekuatan itulah faktor terbesar yang membuat Luffy menjadi tokoh yang mempersatukan banyak orang. Kedua, hal besar lain yang akan Luffy lakukan adalah mendapatkan ketiga senjata kuno. Untuk saat ini, Poseidon sudah pasti berada di pihak Luffy, karena Shirahoshi sebagai Poseidon adalah teman dari Luffy. Kemudian Pluton. Senjata kuno itu tersimpan di bawah Wano Kuni, negeri yang beraliansi dengan Luffy. Sedangkan Uranus, kita tahu bahwa senjata kuno itu dipegang oleh pemerintah dunia. Hal tersebut secara tidak langsung telah terkonfirmasi dalam chapter 1116, yang mana Vegapunk mengatakan bahwa Mother Flame digunakan oleh pihak tertentu sebagai bahan bakar senjata kuno untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Meski saat ini Uranus dipegang oleh pemerintah dunia, tapi pasti Luffy akan berhasil merebutnya. Sebab Joy Boy yang lama ingin senjata kuno diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga Luffy sebagai Joy Boy yang baru pasti akan mampu mengumpulkan semuanya. Ketiga, hal besar yang akan Luffy lakukan adalah menyelamatkan dunia yang akan tenggelam. Telah dikonfirmasi bahwa dalam abad kekosongan, ketinggian air laut naik setinggi 200 meter akibat penggunaan senjata kuno. Artinya, senjata kuno adalah pemicu naiknya air laut yang bisa menenggelamkan dunia. Tapi anehnya, Joy Boy malah mau mewariskan senjata-senjata itu ke generasi berikutnya. Sepertinya senjata kuno bisa dipakai dengan cara yang berbeda, yang mana ketiga senjata tersebut bisa dipakai dengan cara tertentu untuk menyelamatkan dunia yang akan tenggelam. Jadi, jika pada masa lalu senjata kuno membuat sebagian besar dunia tenggelam, maka pada masa depan nanti justru sebaliknya, senjata kuno akan menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.